Gelombang unjuk rasa mahasiswa melanda sejumlah wilayah di Indonesia akhir pekan ini. Selain Jakarta, aksi ini menyebar juga di Jogja, Solo, Semarang, Banyumas, hingga Riau. Mahasiswa turun ke jalan dan menyerukan keresahan yang sama terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Mereka melayangkan kritik terhadap program-program unggulan pemerintah dan juga kebijakan pemerintah yang dianggap membangkitkan kembali militerisme di ranah sipil. Di Jakarta, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Indonesia serta sejumlah mahasiswa dari kampus lainnya berunjuk rasa di Bundaran HI pada Jumat 12 Juni 2026. Aksi yang juga melibatkan masyarakat sipil tersebut sempat diwarnai ketegangan dengan aparat kepolisian lantaran peserta aksi dihadang aparat gabungan dari kepolisian dan TNI. Bahkan demonstran sempat diminta putar balik dan beraksi di depan DPR. Padahal, unjuk rasa tersebut sudah mengantongi izin di Bundaran HI. Meski demikian, para pengunjuk rasa tetap menggelar aksi di Bundaran HI. Mereka mendesak pemerintah menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program MBG dan KDMP, menghentikan militerisme di ranah sipil, dan berhenti mengelak serta mengakui kesalahan pemerintah. Pajak! Pajak! Ayo suarakan lagi! Suarakan teman-teman! Unjuk rasa juga diikuti dengan pembunyian klakson kendaraan yang lewat sebagai bentuk protes para pengendara terhadap kebijakan pemerintah seperti disuarakan pengunjuk rasa. Seruan dan tuntutan yang sama juga menggema dari Yogyakarta. Ratusan mahasiswa dari sejumlah kampus dan organisasi berunjuk rasa di kawasan Gejayan, Kabupaten Sleman pada Sabtu 13 Juni 2026. Mahasiswa, akademisi, aktivis demokrasi, seniman, dan pengemudi ojek daring tergabung dalam aliansi Rakyat Memanggil. Mereka membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi tuntutan kepada pemerintah. Di antara poster itu berbunyi stop pemborosan APBN, stop MBG dan KDMP, serta turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Tak hanya itu, mereka juga berorasi dan menyuarakan kekecewaan terhadap pemerintah Prabowo Gibran. Juru bicara Aliansi Rakyat Memanggil Marsinah mengungkapkan solusi yang paling dekat yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk merespon tuntutan rakyat adalah menghentikan dua program pemerintah, yakni MBG dan KDMP. Unjuk rasa dengan tuntutan yang sama juga terjadi di Solo, Semarang, Banyumas, dan Riau. Seruan dan tuntutan tersebut bersamaan dengan gejolak ekonomi yang melanda Indonesia serta rentetan kontroversi dari program unggulan dan kebijakan pemerintah. Menanggapi demonstrasi tersebut, anggota DPR RI fraksi Golkar sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengapresiasi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa. Ia juga menjanjikan tuntutan itu sebagai bahan evaluasi atas pemerintahan. Sikap pemerintah dan kami di DPR, apalagi Partai Golkar sebagai partai pendukung, saya kira pertama kami berterima kasih sekali lagi bahwa adik-adik mahasiswa selalu mengingatkan pemerintah ya. Ini adalah bagian untuk bagaimana supaya semua program yang baik-baik yang direncanakan oleh pemerintah ini memang bisa terlaksana, terimplementasi dengan baik. Dan kemudian kami di DPR tentu akan lebih serius lagi. Ya, masing-masing AKD ya itu memperkuat fungsi pengawasannya ya, termasuk nanti misalnya kalau ada evaluasi tentang APBN ya. Ini kan masa sidang setelah ini kami laksanakan dalam rangka untuk menyusun kembali anggaran masing-masing KRL. Sejumlah pakar menilai bahwa aksi susulan mungkin terus terjadi hingga pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mau mendengar aspirasi masyarakat. Aksi ini tak boleh dianggap remeh oleh pemerintah dan DPR. Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada Yance Arizona berpendapat, aksi susulan bisa terjadi karena isu yang disampaikan seragam dan belum diakomodasi pemerintah. Yance meminta pemerintah tidak menganggap remeh seruan dari masyarakat. Lebih lanjut, Yance menyarankan agar pemerintah merespons tuntutan masyarakat, terutama terkait penghentian program MBG yang dinilai sangat korup. Juga program lainnya seperti KDMP dan food estate yang harus ditata ulang agar tidak menjadi lahan korupsi baru. Pada Kamis 11 Juni 2026, Menteri Koperasi Ferry Juliantono masih mengikuti rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI untuk membahas operasional Koperasi Desa Merah Putih. Ferry mengungkapkan hingga akhir 2026 akan ada 40.000 KDMP yang beroperasi.
Jumlah tersebut sudah dipangkas 50% dari target awal 80.000 unit. Artinya, rencana KDMP masih berlanjut. Akan maksimal 40.000, ya operasionalnya 40.000. Jadi ini sebenarnya udah ada penyesuaian dari target yang semula bangun 80.000, ini udah setengahnya Pak tahun ini Pak. Kami ini kita juga realistis dan pendekatan kita adalah pendekatan yang kualitatif. Meski demikian, anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDIP Darmandi Durianto menyoroti tata kelola KDMP yang masih kurang optimal. Banyak masalah di tata kelolanya. Ya, kita melihat banyak sekali koperasi yang buka tutup, nggak jelas. KDMP ini, kita bicara mengenai KDMP. Buka tutup, banyak sekali. Ini terkesan memang belum siap, Pak Menteri. Nah, kalau ini dijalankan terus, maka diperkirakan nanti ke depan lokasi saja nggak benar. Kalau ini benar banyak terjadi, kalau ini dijalankan, ya diperkirakan banyak KDMP yang akan mangkrak. Di lain sisi, Yance juga melihat urgensi pemerintah menarik TNI dan Polri dari tugas-tugas di luar tugas pokoknya. Ia yakin jika militerisme di ruang publik tidak segera dihentikan, maka protes mahasiswa dan masyarakat akan terus meluas dan mendalam. Ya, semoga saja pemerintah dan DPR tak hanya mendengar suara dan tuntutan masyarakat ini, tetapi juga merespons dan segera mengevaluasi berbagai program tersebut. Tidak perlu menunggu sampai aksi masyarakat membesar dan menyebabkan kerugian yang lebih besar lagi.